Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kayaknya kalian semangat ya. Oh enggak. Tidak. Ya sudah, sebelum pembelajaran maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Ya berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kalian ya. Anak semuanya. Siti Pramina, Bisa Sapitri, Dea Monika, Krisdeta Alifas Hadira. Oh sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Karina Abdi Wijaya, Zahra Mutiara, Ibu, Isma Alamsa, Diana Tanjung Faizah, Barwasi Zulfana Bilal, Ayu Apedianti, Afa Firnisa, Elsa Dwi Imama, Ibnu Adi Purnama. Iya, alhamdulillah hadir semua kali data ya. Ada SDK di referensi. Ada yang masuk. Ayo berdiri ya, kita ini orang yang kejonas nih. Ayo bangun. Nah di sini ada SDK itu tepuk semangat dan dingduk. Udah Allah. Belum ya udah. Dingduk dulu ya. Tepuk semangat. Jangan dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding ding ding. Jangan dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Ulang-ulang ya. Baik, 2, 3. Tepuk semangat dan dingduk. Jangan dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Ya, udah semangat ya. Ada lagi. Tepuk semangat. Jangan dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Jangan dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Silakan saya Ibu, tadi ya. Oh biar gitu. Itu ada ibu ya. Itu nenek moyang lagi ya. Kita tuh aslinya manusia mulai mengembangkan dunia kesempatan dan sebenarnya apa dengan dengan orang dengan kesehatan tapi Indonesia sudah berhasil belum Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Apa yang kalian dapat dari video yang udah kalian tonton? Pak? Siapa yang bisa jawab? Tadi di video itu ada apa aja? Jelasin tentang apa aja? Jangan dulu. Ya, di video itu menjelaskan mengenai jalan praksara itu ada apa aja? Ada jalan dulu. Iya, itu. Ada dua. Udah ngomong besok itu. Ya, ada beberapa sabuk yang banyak ya. Ada dengan koyak. Ya, ada lagi. Jadi zaman apa sih praksara itu? Ada praksara apa? Terus praksara itu berasal dari bahasa Sanskerta itu yang berarti sebelum dan asal itu berarti dari tulisan. Jadi bahasa itu sering disebut sebagai prasejarah atau mereka yang nah pada bahasa ini manusia itu hidup dengan cara yang sederhana. Terus mereka tuh mengenal sistem tulisan, mencatat peristiwa atau berkomunikasi secara
Nah, jadi informasi tentang kehidupan mereka tuh hanya didapatkan melalui peninggalan berupa fosil, artefak, dan bukti arkeologi lainnya. Nah, di sini ada dua zaman. Yang pertama zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Jadi zaman batu itu merupakan zaman yang periodenya terpanjang dalam sejarah Prasarat dan ditandai juga penggunaan batu sebagai bahan utama pembuatan alat. Nah, zaman ini juga terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada Paleolitikum, yang kedua ada Mesolitikum, ketiga ada Neolitikum, dan keempat ada Megalitikum. Jadi di setiap tahap itu menunjukkan kemajuan dalam teknik pembuatan alat dan pola kehidupan manusia. Terus yang kedua ada zaman logam. Jadi zaman logam itu menandai kemajuan besar dalam peradaban manusia Prasarat dengan cukup banyak teknik peleburan logam. Nah, periode ini terbagi menjadi zaman perunggu dan zaman besi. Nah, manusia itu mulai membuat alat yang lebih kuat dan tajam serta membangun sistem kepercayaan dan organisasi sosial yang lebih kompleks. Jadi zaman kan dulunya zaman batu terus berpindah menjadi zaman logam. Nah, di sini ada zaman batu yang pertama itu zaman batu tua atau Paleolitikum. Jadi kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan itu menjadi ciri utamanya pada zaman seperti itu. Terus juga mereka tuh masih kehidupannya sistemnya masih nomaden berpindah-pindah, berpindah-pindah dan mengikuti selemahanan. Nah, alat batu yang digunakannya itu sangat sederhana dan kasar seperti kapal genggam, terus kapal beringas dan alat seperti yang dibuat dengan teknik pemangkasan. Jadi manusia purba pada masa itu tinggalnya di alam terbuka ya, seperti di sungai, hutan dan padang rumput. Jadi bergantung sepenuhnya pada alam gitu. Nah, terus yang kedua itu ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Nah, pada zaman itu zaman peralihan penting yang dulunya nomaden berpindah-pindah, sekarang menuju yang menetap gitu, sudah mempunyai tempat tinggal. Jadi manusia purba itu sudah mulai tinggalnya di gua-gua, di ceruk-ceruk alas sebagai tempat berlindung yang lebih permanen. Nah, peralatan batunya juga mulai berkembang dengan teknik pembuatan yang lebih baik, disertai penemuan kontainer atau sampah dapur. Nah, jadi kalau zaman yang tadi itu kan awalnya belum punya tempat tinggal, terus pada zaman batu tengah itu sudah punya tempat tinggal, tidak nomaden lagi. Terus yang ketiga ada zaman batu muda atau Neolitikum. Nah, pada zaman ini tuh manusia purba sudah mengenal bercocok tanam ya. Mereka tuh mulai menanam padi, umbi-umbian dan tanaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, alat-alatnya tuh alat batunya terbiasa sudah halus dan lebih sempurna ya. Seperti kapak persegi dan kapak lonjong itu menjadi ciri khas pada zaman ini. Nah, kehidupannya juga sudah lengkap, terus juga sudah berkembang dengan adanya perkampungan, terus pembuatan gerabah dan sistem pemasyarakatan yang lebih teratur. Jadi sudah ada perkampungan ya, tidak ini lagi. Yang keempat ada zaman batu besar atau Megalitikum. Jadi bangunan dari batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus dan kemudian itu merupakan ciri khas pada zaman ini. Nah, terus juga fungsinya tuh untuk tempat kemudian roh nenek moyang, terus makam dan simbol kekuasaan pemimpin dalam masyarakat Prasarat. Jadi karena Megalitikum itu mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan setelah kematian dan hubungan spiritual dengan leluhur. Jadi pada zaman batu tua itu yang pertama tuh manusia Prasarat tuh belum mempunyai tempat tinggal, yang pertama masih nomaden. Terus yang kedua ini manusia purba itu sudah mempunyai tempat tinggal dan tidak nomaden lagi. Nah, terus yang ketiganya manusia purba itu sudah mengenal bercocok tanam dan yang keempatnya manusia purba sudah mengenal adanya kepercayaan. Nah, selanjutnya zaman logam. Jadi zaman logam itu merupakan pembuatan alat dari logam seperti perunggu dan besi. Nah, ini tuh menandai kemajuan teknologi manusia Prasarat dalam teknik peleburan dan pencetakan. Nah, artefak logam juga meliputi seperti kapak corong atau bersenakara atau bidang perunggu, perhiasan dan senjata yang menunjukkan keahlian tinggi. Sistem kepercayaan juga berkembang dengan pemujaan roh leluhur seperti upacara ritual, terus penguburan dengan bakal kubur dari benda-benda logam. Nah, kehidupan sosial dan budayanya. Jadi sistem kepercayaannya itu manusia Prasarat menganut kepercayaan animisme ya, atau percaya bahwa benda-benda itu memiliki roh dan dan dinamisme, atau percaya pada kekuatan gaib dalam benda tertentu. Nah, kepercayaan itu mempengaruhi ritual, upacara dan cara mereka menghormati alam serta leluhur. Nah, terus ada pola kehidupan sosialnya. Nah, kehidupan sosial manusia Prasarat itu berkembang dari kelompok kecil menjadi komunitas yang lebih terorganisir. Jadi mereka tuh hidup bergotong royong, berbagi tugas dalam berburu, terus mengumpulkan makanan dan melindungi kelompok. Nah, sistem kekerabatan dan pembagian peran pun mulai terbentuk ya sehingga kekembangan zaman itu. Nah, di sini ada peninggalan Prasaratnya. Yang pertama itu adalah batu, yaitu kapal genggam, kapal perimbas, dan alat sepit. Itu merupakan peninggalan penting dari zaman batu. Nah, alat itu digunakan untuk berburu, memotong, dan mengolah makanan. Serta nilai sejarahnya juga menunjukkan kemampuan adaptasi manusia purba. Terus di sini ada peninggalan lukisan gua dan gerabah. Nah, lukisan gua di Sulawesi dan Kalimantan itu menggambarkan kehidupan spiritual dan aktivitas berburu. Gerabah dan perhiasan dari kerang serta tulang menunjukkan bahwa perkembangan seni dan kepercayaan masyarakat Prasarat di Indonesia. Nah, di sini ada pola kehidupan dan sistem mata pencaharian. Yang pertama kan pola nomaden atau berpindah-pindah. Jadi manusia Prasarat kan seperti yang tadi dijelaskan ya, awal itu hidupnya berpindah-pindah, mengikuti sistem makanan, terus mereka tuh berburu binatang dan mengumpulkan tumbuhan liar untuk bertahan hidup. Nah, ketiganya juga bersifat sementara ya, seperti gua atau tidak sederhana gitu. Terus yang kedua tuh pola menetap atau sedemikian. Jadi seiringnya waktu tuh manusia mulai menetap di satu tempat. Mereka tuh membangun rumah sederhana dan membentuk komunitas. Nah, kehidupan ini tuh jadi lebih teratur dalam pembagian tugas dari kelompok. Terus yang ketiga itu ada perubahan mata pencaharian dari yang berburu, merangkul, berkembang menjadi bercocok tanam. Nah, jadi manusia itu mulai menanam padi, umbi-umbian dan memelihara hewan. Nah, perubahan itu membawa kemajuan pada peradaban manusia Prasarat. Nah, ada yang ditanyakan tidak? Cukup. Ya, sepertinya Faiz sudah paham ya, insya Allah. Di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Ya, Bu. Tugas kalau individu atau kelompok? Kelompok, oke. Ini tugas kelompok ya. Kalian isi dan nanti dipresentasikan di depan. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup tidak ya? Cukup. Boleh, oke. Ibu aja udah berisik. Satu kelompok, satu bagian, satu soal. Jawab. Satu kotak. Iya, satu kelompok soalnya. Benar ada aku. Berarti kita untuk kan ya? Cuma 3 kan? Berarti kalau 3 ya? Terserah kalian mau pilih nomor berapa, yang penting kalian jangan sama ya. Ya udah, salah satu. Boleh, nomor satu ya. Kalian apa? Satu. Ya, sebentar ya. Jangan makan aja. Udah. Siapa yang maju duluan? Jadi nomor 1 itu jelaskan pengertian zaman Prasarat dan
saat itu zaman praksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan dan kehidupan itu masih nomaden. Iya betul, terus sekali dari zaman yang belum mengenal tulisan. Tepuk tangannya mana? Ya selanjutnya nomor 2, wajib yang biar itu. Oke, dari tadi obrolannya. Ini kayak wajib. Boleh nggak ya? Aku wajib. Silakan, giliran nanti aku isi. Nomor berapa? Oh ya, nomor berapa? Nomor 3 aja. Oh, baik. Ya, apa sih jawab? Ya, jelaskan cara mendapatkan makanan pada masa ini. Cara mendapatkan makanan nanti dengan cara berburu sama bercocok tanam. Tempat tinggalnya awalnya pindah-pindah sampai tinggal menata. Kemudian pola hidupnya itu berkelompok. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya nomor 3. Apa sih sudah? Ya, sebutkan 3 orang manusia praksara dan fungsinya ada papan peribas, fungsinya digunakan untuk peribas kayu, terus papan lonjong, fungsinya untuk menebang pohon, terus alat serpit digunakan alat serbaguna untuk pekerjaan yang lebih presisi. Iya betul. Semuanya betul ya, kalian sudah paham, alhamdulillah. Mungkin cukup ya penjelasan dari itu. Iya. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini ya, zaman praksara itu merupakan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, pada masa ini terbagi menjadi dua zaman batu. Zaman logam. Ya, terus. Nah, pada masa ini manusia itu hidup dengan cara sederhana dan sangat bergantung pada alam. Gitu. Nah, selain itu manusia praksara juga mulai membuat berbagai alat sudah hidup berpindah-pindah dan bercocok tanam. Perubahan tersebut itu menunjukkan bahwa manusia itu terus belajar dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia praksara itu mulai membuat berbagai logam untuk alat-alat batu dan tulang. Masalah ini kita dapat memahami bahwa bagaimana awal perkembangan budaya, teknologi dan kehidupan sosial manusia terbentuk dan menjadi dasar peradaban saat ini. Mungkin cukup ya pembelajaran hari ini. Ibu kurang-kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.